Hai guys, welcome back to my channel. Aku Desi Dinianti. Di video aku kali ini seperti judulnya, aku akan bahas foundation baru lagi dari lokal, yaitu dari Emina. Sebelum kita mulai ke reviewnya, aku mau ingetin lagi jangan lupa buat like dan subscribe video dan YouTube channel aku, dan jangan lupa buat follow Instagram aku juga, karena di situ aku sering banget bahas produk-produk baru yang lagi aku coba. Dan aku mau spoiler sedikit karena di video ini ada giveaway, jadi jangan lupa tontonin video ini sampai habis karena nanti di akhir video aku akan kasih tahu rules buat ikutan giveaway-nya apa. Dan langsung aja ke reviewnya, just keep on watching. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai bahas tentang produknya. Jadi aku seneng banget Emina tuh ngeluarin foundation. Sebelumnya kan Emina cuma ngeluarin CC cream, BB cream, terus cushion. Sejujurnya aku tuh tim foundation banget daripada cushion. Aku tuh lebih make si foundation karena tuh kalau cushion hasilnya cenderung sheer, sedangkan kalau foundation tuh hasilnya lebih rata di kulit dan kayak nyatu banget di kulit aku. Dan si Emina Bare With Me Mineral Matte Foundation ini hadir dalam 4 shade. Botolnya kayak gini, lucu banget. Jadi dia bentuknya kotak pink kayak gini, terus kayak plastik. Jadi ringan banget buat dibawa-bawa. Tapi pas dibuka tuh dia punya ujung yang kayak gini. Oke, fokus. Nah, ujungnya tuh seperti ini. Karena dia konsistensinya cair banget, jadi kayak gampang bleber gitu, ataupun kalau misalnya ini kepencet dikit aja tuh dia gampang banget bleber. Dan foundation ini tuh isinya 30 ml. Terus di sini tuh anjuran pakainya, jangan lupa dikocok sebelum digunakan. Aplikasikan foundation secukupnya, merata pada wajah dan leher, kemudian ratakan dengan jari atau spons. Nah, buat kalian yang penasaran sama hasil swatchnya, aku akan insert video swatchnya di tangan aku. Jadi dia tuh punya 4 varian shade. Yang satu light, terus yang kedua namanya 02 natural, terus ada juga yang 03 caramel sama 04 mocha. Aku sendiri tuh pakai shade yang 03 karena itu dia warnanya cenderung medium dan gak terlalu gelap juga. Tapi menurut aku ini range-nya masih sedikit banget karena bisa lihat sendiri antara shade-nya ini tuh warnanya masih loncat-loncat banget dan bedanya tuh cukup jauh, dan warna yang terang juga shade-nya masih kayak pink undertone menurut aku. Nah, mungkin buat kalian yang masih susah nentuin shade foundation kalian tuh bisa beli dua terus di mix gitu. Menurut aku itu hasilnya akan lebih masuk daripada kalian kayak beli satu tapi tuh atau ada yang keterangan atau kegelapan. Nah, langsung aja ini aku mau pakai dan aku kocok dulu. Ini kalian bisa dengar sendiri ya, dia tuh kayak bunyi banget, kayak kelihatan banget. Konsistensinya tuh watery dan liquidy banget tuh. Oke, karena ini aku bingung banget soalnya takut pas diaplikasiin di punggung tangan tuh bakal watery banget. Jadi aku langsung aja taruh di wajah. Semoga nggak kebanyakan. Oke, jujur aja ini agak ganggu banget si tutupnya ini, karena kalau kita pencetnya kebanyakan terus dia tuh kayak akan keluar dengan sendirinya gitu liquidnya, apalagi itu tuh cair banget, jadi kalian mesti hati-hati. Ini aku udah aplikasiin segini kira-kira dan mau langsung aja aku blend. By the way, ini aku pakai sponge yang udah dibasahin gitu karena anjuran pemakaiannya emang kayak gitu, takutnya kalau misalnya pakai brush dia hasilnya tuh nggak nyatu di kulit. Oke, so far dia gampang banget di blend karena cair. Dan menurut aku ini dia coveragenya sheer, medium to sheer. By the way, ini tuh aku tadi sebelumnya belum pakai apa-apa, aku cuma pakai pelembab doang karena kalau enggak dia hasilnya nggak bakal nyatu. Aku nggak pakai primer biar kelihatan benar-benar hasil foundation ini kayak gimana. Bahkan warna yang 03 caramel ini aja masih agak keterangan sedikit di aku. Tapi undertone-nya menurut aku masih masuk-masuk aja, jadi kayak masih bisa dihafalin. Oke, jadi kayak gini hasilnya di aku. So far dia gampang banget di blend dan hasilnya tuh super kayak naturalnya, masuk akal, nggak kayak foundationnya si Pixi itu yang Stella Shine Foundation itu kan kelihatan dempul banget, dan kalau ini tuh menurut aku enggak. Jadi menurut aku ini masih aman buat dipakai daily.
Dan dia coveragenya tuh masih sheer to medium coverage ya. Ini kalian bisa lihat sendiri di daerah sini tuh bekas jerawat aku kayak masih kelihatan, terus di sini juga. Jadi kayak aku tuh masih butuh concealer atau di double layer lagi. Dan menurut aku kalau misalnya udah segini aja, dia tuh hasilnya semi matte finish. Jadi tuh hasilnya nggak terlalu kelihatan becek dan basah banget, tapi kayak masih kelihatan sehat dan natural gitu. Dan pas ini udah aku sentuh juga dia nggak terlalu kayak nempel gitu. Jadi kayak berasa tetap ringan di kulit dan kayak kelihatan natural aja gitu complexionnya. Mau coba tambahin sedikit aja foundationnya di daerah yang belum ketutup. Aku mau tes dia apakah buildable apa enggak. Ini aku udah taruh sedikit. Oke, jadi kayaknya harus double layer gitu sih. Ini udah masih kebayang dikit banget bekas jerawatnya. Karena bekas jerawat aku kan hitam banget ya. By the way, ini aku masih salfok banget sama hasilnya karena hasilnya tuh kayak semulus itu. Kayak pori-pori aku tuh jadi kayak tersamarkan sedikit, tapi bikin kulitnya tuh tetap kelihatan natural dan gak kayak pakai foundation yang terlalu tebal. Tuh kalian bisa sendiri, ini aku agak zoom in. Dan buat ngetes foundation ini aku akan full make up dan aku akan update ke kalian setelah aku pakai berjam-jam. See you. Oke, jadi kayak gini hasilnya setelah aku full make up. So far ini masih bagus-bagus aja di kulit aku. Dan semua make up yang tadi aku pakai juga gampang banget nyatunya dan bikin hasilnya kelihatan flawless. Tapi kalau misalnya dilihat dari dekat emang kayak masih ada yang ngebayang sedikit gitu, kayak bekas jerawat aku. Tuh di daerah sini-sini. Tapi it's okay karena dia juga formulanya berasa ringan dan formulanya juga nggak ganggu sama sekali, gampang-gampang aja di blendnya. Oke, jadi nanti aku akan check in lagi ke kalian setelah aku pakai sekitar 3 jam. Hai guys, jadi ini aku udah pakai foundationnya sekitar 3 jam dan hasilnya seperti ini, udah mulai oily di daerah sini, di daerah pipi, dan perlahan tuh dia emang mempertegas tekstur di kulit aku. Jadi nih kalian bisa lihat pori-pori aku di sini tuh udah mulai kelihatan banget dan coveragenya juga mulai menipis tuh. Udah semakin kelihatan bekas jerawatnya. Tapi pas aku lihat secara detail banget, emang dia enggak cakey sama sekali. Dan so far ini belum ada yang crack, cuma ada yang bolong sedikit karena tadi aku kayaknya gini ini hidung gitu, terus kayak hilang foundationnya. Tapi karena ini aku nggak pakai kemana-mana, cuma aku dipakai di rumah doang. Ini menurut aku udah mulai agak oily. Sekitar 3 jam pemakaian emang udah agak oily karena kulit aku juga oily banget. Menurut aku ini agak wajar. Dan nanti coba aku bakal lihat sekitar 5 jam pemakaian. Oke guys, jadi ini foundationnya udah aku pakai sekitar 5 jam kurang gitu. Karena aku udah pengen banget hapus makeup karena aku nggak betah pakai makeup lama-lama di rumah. Jadi hasilnya kayak gini, ini emang cukup oily. Tuh di daerah sini tuh udah oily banget dan udah kelihatan becek banget. Tapi menurut aku ini masih nggak masalah karena dia nggak cakey sama sekali dan so far dia tuh cracknya minim banget dan ini coveragenya juga udah mulai turun banget. Terus yang aku notice setelah aku pakai berjam-jam, dia tuh emang oxidize. Jadi setelah aku pakai dari 3 jam itu tuh udah mulai kelihatan kulitnya kayak kelihatan kusam gitu karena warnanya juga turun. Dan menurut aku ini masih oke-oke aja karena foundation ini juga nggak ngeklaim dia bakal tahan lama banget dan tahan minyak. Hasilnya juga semi matte, jadi wajar-wajar aja kalau udah dipakai lama-lama tuh dia tuh udah bakal oily banget, apalagi di kulit aku yang super duper oily. Dan tadi pun aku set pakai bedaknya juga dikit-dikit banget, cuma di daerah mata sini, di daerah bawah mata sama di daerah dagu karena itu daerah yang segampang banget crack gitu. Terus aku juga nggak nambahin concealer di daerah yang ada dark spot. Jadi mungkin catatan buat kalian yang mau nyobain foundation ini, jangan lupa di set pakai bedak. Pokoknya harus banget di set, apalagi kulit kalian yang oily yang kayak aku. Dan jangan lupa pakai concealer juga biar hasilnya itu lebih nutup. Buat yang penasaran sama harganya, harga foundation ini itu sekitar 80.000, pokoknya 70 sekian, 79 atau 70 berapa gitu. Aku belinya di Sosiola, jadi buat kalian yang mau beli bisa cek juga di Sosiola dan aku punya kodenya di bawah. Dan waktunya buat aku umumin gimana cara menangin giveaway-nya. Jadi aku akan pilih 4 orang pemenang yang akan mendapatkan satu-satu shade dari foundation Emina Matte Foundation ini. Caranya gampang banget, cukup kalian komen di bawah kalian tuh mau shade apa.
Terus jangan lupa subscribe YouTube aku, like video ini juga, follow Instagram aku. Terus semua bukti udah follow, udah subscribe, dan udah like-nya tuh langsung aja dikirim ke DM aku. Jadi nanti aku bakal rekap siapa aja yang udah ikutan. Terus buat ikutan giveaway-nya juga aku bakal tulis di description box. Jadi jangan lupa cek di bawah. Giveaway-nya tuh berlaku sampai tanggal 25 September ini aja. Jadi buat kalian mau ikutan jangan sampai melewati batas itu, karena itu akan nggak aku hitung. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe video dan YouTube channel aku, dan aku akan ketemu kamu di video aku selanjutnya. Dadah.